nulis modul yang belakangan. Oh ya, di sini udah ada nulis. Jadi ini sama dengan kita pakai yang ini. Sama alfanya yang ini. Nggak ada yang berubah. Artinya udah ya, sampai sini nggak ada yang ditanyakan ya. So, oke. Terus kita lanjut aja, nggak apa-apa. Belum pulang ya nggak apa-apa. Nanti bisa lihat videonya. Cuma memang videonya juga belum saya upload soalnya akademik belum ngasih saya password di YouTube. Jadi mungkin besok atau lusa. Ini saya sudah minta tapi pesan saya belum dibales. Jadi mungkin kalau sudah dapat password yang di YouTube-nya itu baru saya upload. Oke, terus terus kita lanjut ke betanya. Jadi beta itu sebenarnya ngeliatin sensitivitas dari return dari saham sama return dari pasar. Nah, kalau betanya misalnya lebih dari satu atau slope-nya itu lebih dari satu, itu namanya high risk stock atau aggressive stock. Kalau misalnya kurang dari satu, namanya itu low risk stock atau defensive stock. Uh, jadi misalnya kalau misalnya satu itu artinya fluktuasinya itu lebih besar atau range-nya itu lebih naik turun banding saham, banding yang pasar. Kalau misalnya dia kurang dari satu, kurang lebih fluktuasinya kurang lebih sama dengan pasar. Jadi pada umumnya, jadi makanya dibilang low risk karena setara sama pasar. Sedangkan kalau betanya lebih dari satu, high risk karena semakin volatil, semakin resikonya semakin tinggi karena semakin fluktuatif, dia semakin susah diprediksi. Nah, kalau misalnya kita sebagai investor, investor itu paling nggak suka yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Kita kan pasti mau tingkat pengembalian kita berapa, kita tuh perlu pakai KPM ini buat apa. Nah, itu semua supaya kita tuh bisa memprediksi, jadi kita bisa mengurangi ketidakpastian di masa depan dengan pengetahuan yang kita miliki. Karena apabila kita nggak punya pengetahuan, terus kita investasi, nah itu namanya bukan investasi, itu namanya gambling atau judi. Contohnya betanya ini 1,2, artinya volatilitas harga saham 20% lebih tinggi dari pasar. Kalau misalnya 0,85 betanya, dia kan kurang dari 1, volatilitasnya saham 15% lebih rendah dari pasar. Artinya kalau misalnya betanya sama dengan 1, dia artinya volatilitasnya 100%, bukan 100%, 1 kan sama dengan 100%. Itu sama dengan pasar. Benar, artinya kalau betanya 1,2 artinya 20% lebih tinggi. Dia artinya 120%, nah sedangkan pasar itu 100% atau 1. Lanjut ya. Terus ini cuma diliatin contohnya, misalnya kalau bull marketnya betanya berapa. Bull itu kalau lagi ekonomi lagi bagus, kalau bearish market itu artinya ekonomi lagi melemah atau kecenderungan harga pasar modal itu turun. Cuma mau melihatkan kalau misalnya bullish, kalau saat bullish market itu pilih saham yang betanya di atas 1, artinya fluktuatifnya lebih tinggi. Itu karena ekonomi sedang bagus, jadi nggak masalah apabila sahamnya itu lebih fluktuatif, karena ekonomi lagi bagus. Jadi kalau ekonomi lebih bagus kan kecenderungan untuk saham jelek kan nggak berkurang kan.
Nah, itu kita nggak apa-apa pilih betanya di atas 1, lebih beresiko nggak masalah karena uh, marketnya lagi bagus atau ekonominya lagi bagus. Nah, kalau misalnya pilih marketnya lagi bearish, itu pilih saham yang betanya di bawah 1. Atau tadi kita kenal kalau beta di bawah 1 artinya defensive stock. Jadi untuk pertahanan, nah itu pilih yang di bawah 1. Jadi kalau misalnya mau ngasih contoh, kita misalnya lihat gudang garam lagi aja. Uh, Kalau gudang garam di sini saat bull market dia 2, jadi nggak masalah simpen gudang garam pada saat bull market. Saat bearish market sebaiknya jangan nyimpen gudang garam. Kalau misalnya belum punya jangan beli ya. Kalau misalnya udah punya bisa dihitung lebih lanjut itu mau dijual atau enggak. Kurang lebih gitu. Kesimpulannya saat bullish pilih yang lebih betanya lebih dari 1. Kalau bearish pilih yang betanya di bawah 1. Sisanya netral. Terus lanjut ya. Nah, terus kita sekarang mau masuk ke capital asset pricing model. Nah, ini CAPM biasanya sampai sekarang CAPM itu dipakai buat ngitung cost of equity atau kira-kira berapa persen sih tingkat pengembalian yang diinginkan investor setelah udah dihitung dengan pasar modal dan segala jenisnya beta. Nah, itu kita mau lihat asumsinya yang harus ada. Jadi kalau capital asset price model ini asumsinya investor adalah individu penghindar resiko yang memaksimumkan ekspektasi dari akhir periode kekayaannya. Jadi kita anggap investor yang kalau kita menghitung menggunakan CAPM ini artinya investornya adalah penghindar resiko dan mau memaksimalkan kekayaannya. Bukan investor yang main gambling sembarangan, yang nggak ngurus mau naik atau turun harga sahamnya. Tapi investor yang benar-benar menghindari resiko dan mau memaksimumkan dari asetnya. Terus investor adalah pengambil harga dan memiliki ekspektasi yang homogen mengenai tingkat pengembalian aset yang mempunyai distribusi gabungan normal. Ini adalah homogen, kurang lebih adalah investor yang mempunyai distribusi gabungan normal adalah investor yang bisa dikatakan sejenis semua. Jadi kalau homogen kan cuma sejenis, jadi sama kurang lebih yang kita anggap semua investor yang menggunakan ini adalah investor yang sejenis mau menghindari resiko dan memaksimumkan ekspektasi. Nah, itu yang disebut dengan yang memiliki ekspektasi homogen mengenai tingkat pengembalian aset. Terus adanya tingkat pengembalian aset bebas risiko ketika investor dapat meminjam dan meminjamkan sampai tidak terbatas dengan tingkat bunga bebas risiko. Nah, itu kurang lebih asumsi yang kita gunakan kalau menggunakan capital asset pricing model. Nah, terus ada lagi asumsi yang lain yaitu jumlah aset tetap ketika seluruh aset dapat diperdagangkan serta dapat dibagi-bagi secara sempurna. Ini kayaknya bisa dimengerti, sisa seluruh aset dapat diperdagangkan serta dapat dibagi-bagi secara sempurna, artinya bisa diperjualbelikan. Terus ada pasar aset bebas dari segala hambatan dan informasi tidak punya harga serta tersedia secara terus-menerus kepada semua investor. Artinya menggunakan capital asset pricing model ini di sini ada dibilang informasi tidak punya harga. Biasanya kan banyak ya beredar kalau misalnya kita mau beli saham tertentu, kita punya informasi khusus, itu biasanya kan ada harganya. Nah, di sini kalau misalnya kita tahu kita orang dalam, terus kita tahu kalau perusahaan itu labanya sebelum dikeluarkan laporan keuangannya itu bakalan naik 500%. Nah, itu berarti informasinya punya harga.
Sedangkan kalau di sini kalau kita menggunakan rumus CAPM, asumsinya itu informasi itu tidak punya harga. Jadi tidak ada gunanya kita tahu atau tidak. Jadi semua udah ada di semua informasi itu sudah dipublikasikan. Nah, itu yang disebut dengan informasi tidak punya harga, serta tersedia secara terus-menerus kepada semua investor. Artinya tidak ada berita yang tidak ditutup-tutupi. Nah, itu yang disebut dengan pasar aset bebas dari segala hambatan. Terus, tidak ada pasar yang tidak sempurna atau market imperfection, misalnya ada pajak regulasi dan pembatasan pada short selling. Kayaknya udah dibahas juga short selling. Ada yang harusnya kan udah tahu semua kan short selling itu apa? Ada yang bisa bantu saya jelasin sedikit short selling maksudnya apa? Ini ada dibahas di modul 1. Kita kan baru 3 pertemuan ya. Jadi tahu kan kalau short selling itu apa? Ada yang tahu short selling apa? Kok tidak ada yang ngetik apapun? Tidak jawab iya atau tidak? Cara penjualan saham yang bagaimana? Ngarang. Kalau misalnya short selling itu, tunggu, kalau misalnya normal kita transaksi saham, normalnya kita kan beli dulu, baru jual. Normalnya kan begitu. Kita beli, nanti kalau misalnya harganya lebih di atas, kita jual. Jadi kita dapat untung kalau misalnya harganya naik. Nah, kalau misalnya short selling ini, itu dia jual duluan, terus nanti kalau misalnya dia yang short selling ini adalah orang yang melakukan short selling ini adalah orang yang percaya suatu harga suatu saham itu akan turun. Jadi dia jual duluan. Nanti kalau misalnya harganya jatuh atau misalnya ada tenggat waktunya dia kayak minjem saham terus dijual. Nanti pas sebelum akhir perdagangan ditutup dia baru beli buat nutupin yang dia jual tadi. Jadi short selling adalah iya, jual dulu tanpa memiliki saham tersebut. Biasa jadi dia minjem dulu. Atau kalau misalnya kita melakukan perdagangan di saham kan ada yang namanya T+3. Jadi kalau kita beli hari ini, kalau di pasar reguler, nanti 3 hari kerja kemudian baru sahamnya masuk. Terus ada yang pasar tunai. Jadi kalau pasar tunai itu langsung cash, jadi sehari setelahnya langsung masuk. Biasanya kalau orang yang short selling itu dia pinjam sahamnya, cuma jual dulu, terus kan nanti transaksinya baru terjadi T+3. Nah, nanti kalau besok atau 2 hari kemudian dia beli sahamnya, kan itu langsung lewat pasar tunai, itu kan dia dapat sahamnya, terus ada transaksi di hari ketiga. Nah, itu yang disebut short selling. Nah, karena short selling ini menurut beberapa kebijakan itu kan cukup merugikan ya. Jadi biasanya ada yang spekulasi sengaja short selling biar harga suatu saham turun. Nah, itu kan kurang bagus buat pasar. Nah, itu biasanya makanya dibatasi. Nggak semua orang bisa melakukan short selling kecuali dapat kebijakan tertentu atau misalnya ada kerjasama dari suatu itu sekuritasnya atau brokernya gitu. Nah, tapi short selling kalau misalnya kita orang umum terus yang punya bisa transaksi saham online gitu atau yang biasa itu udah dibatasi nggak bisa short selling. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Kalau manipulasi sih sebenarnya nggak termasuk sih. Soalnya dia masih mengikuti peraturan yang ada. Yang penting dia bisa bayar atau bisa menyiapkan saham tersebut pada hari transaksinya. Cuma memang Cuma memang dibatasi karena kalau misalnya orang lebih milih short selling semua, nanti harganya malah adanya jatuh terus dong, bukan malah naik. Soalnya dia dapat untungnya kalau harganya turun. Nah, dia rugi kalau misalnya ternyata besoknya harganya naik. Nah, kalau semua orang bisa lakukan short selling, investor pengambil harga tuh maksudnya gimana Bu? Investor yang menentukan harga saham dibelinya. Jadi kan kalau harga saham itu tiap tiap kalau misalnya diperdagangkan tiap detik sebenarnya bisa berubah-berubah kan tergantung penawaran dan permintaan. Nah, misalnya kalau pas dia transaksi harganya lebih tinggi, misalnya pas dia jual harganya 1.000, terus misalnya pas penutupan harganya sisa 900, dia kan untung 100. Di hari yang sama kan harganya bisa berfluktuatif. Jadi naik turun tergantung permintaan sama penawaran. Waktu itu saya ada kasih lihat nggak? Oh, yang di modul 1 kayaknya saya ada copy-in dari online. Jadi itu kalau misalnya transaksi nanti dikasih lihat ada berapa volumenya, jadi berapa orang yang jual, berapa orang yang beli, berapa antriannya. Nah, itu kalau misalnya ada yang beli, nanti harganya naik 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 terus, tergantung orang mau nggak beli di atas harga yang dia inginkan itu. Gimana? Masih ada yang ditanyakan? Udah mengerti atau makin nggak jelas? Paham ya, minimal short selling tahu artinya short selling. Oke, paham. Kalau gitu kita lanjut. Ya, bisa di Google. Kalau lebih penasaran. Ya, implikasinya dari CAPM itu apa? Jadi dia itu kalau misalnya kita pakai model itu, dia itu mampu mengembangkan sebuah daerah efisien yang linear yang disebut capital market. Jadi sebelumnya kita udah ada bahas capital market line itu yang mana. Dan CAPM equity. Jadi berapa persen sih tingkat pengembalian yang kita makan situasi dan kondisi market saat ini? Yang seharusnya kita dapat. Nah, itu cost of equity. Kayaknya udah bahas. Kita kan mau dapat capital market lagi yang paling bawah kan RF returnnya, terus yang ini, nah itu yang disebut dengan capital market line. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini selalu dipakai. Jadi kalau ini tuh harus ingat karena pasti dipaksa. Kalau misalnya kalian tertarik belajar keuangan, terus sampai terakhir uh, sampai ini master kayaknya PhD juga masih pakai buat ini juga buat tesis saya masih pakai. Jadi rumus ini. Jadi ekspektasi marketnya atau CAPM-nya, ekspektasi return yang kita mau itu gimana sih cara hitungnya? Itu risk free return atau misalnya bunga dari yang kita tanam di obligasi yang intinya yang bebas resiko. Biasanya sih kita ambil contoh dari obligasi pemerintah, bukan yang perusahaan tapi pemerintah, terus ditambah ekspektasi dari biasanya kita pakai Indonesia punya, artinya dari return dari IHSG, itu ekspektasi return market dikurangi risk free return sama yang kayak pertama. Nah, kalau misalnya dalam satu gini, ekspektasi market return-nya dikurangi risk free, itu namanya market premium. Pengembalian yang dikasih di pasar
modal atau misalnya pasar saham, kalau kita nanamnya di pasar saham, dari cuma talang kita di obligasi atau dari risk free return. Nah, itu dikali beta I, artinya slope-nya atau sensitivitas harga saham yang kita punya itu dengan market secara keseluruhan atau pasar secara keseluruhan. Terus ini rumusnya, beta itu bisa dengan theta dari M dibagi theta kuadrat market. Nah, ini bisa dilihat atau resiko. Kan makin ke kanan makin tinggi resikonya, makin ke atas makin tinggi tingkat pengembaliannya. Nah, itu cara ngitungnya beta bisa menggunakan covariance dari I atau saham yang kita pilih, misalnya tadi Gudang Garam, contohnya dengan IHSG. Atau kalau misalnya nggak tahu covariance-nya, itu sisa dimasukin dari theta dari Gudang Garam dengan market dibagi theta dari market atau resiko dari market di kuadrat. Itu cuma rumus, jadi bisa diingat-ingat, siapa tahu ada ditanyakan cara ngitung sesuatu. Cap M-nya berapa, ekspektasi return-nya berapa. Oh ya, ada yang ditanyakan nggak? Risk premium pengembalian yang kayak gimana? Risk premium adalah ini dikurangi ini, jadi yang dalam kurung ini namanya risk premium. Waduh, nggak bisa nulis. Risk premium itu maksudnya ekspektasi dari return yang diberikan market. Jadi misalnya kalau kita taruh uang kita di indeks IHSG, itu misalnya pengembaliannya 10% dalam setahun. Terus kalau misalnya kita cuma tanam uang di deposito misalnya setahun kan biasanya 5% atau 6%. Nah, risk premiumnya itu 5%. Sisa dikurangi. Market risk premium. Namanya market risk premium kalau nggak salah ingat. Kalau penyesuaian resiko, sebenarnya kalau penyesuaian resiko kurang tepat sih. Kalau risk premium sebenarnya mungkin ada istilahnya di nama Indonesianya, cuma memang kebetulan saya belajarnya dari dulu ini sebenarnya kalau ini selisih pengembalian pasar dengan yang tidak ada resiko sama sekali. Jadi yang risk free ini kan artinya nggak ada resiko sama sekali karena kita taruh uang di deposito. Jadi nggak ada resiko. Sedangkan kalau kita taruh uang di pasar saham misalnya itu kan sangat beresiko. Jadi kita mau tahu tingkat minimalnya kan seharusnya kita bisa dapat paling minimal kan kita tuh dapatnya kalau nggak ngapa-ngapain cuma naruh di deposito kan dapatnya return yang dari bunga deposito itu. Nah, itu RF. Jadi bunga di deposito itu RF. Kalau misalnya mau dikasih contoh kayak gitu. Atau obligasi dari pemerintah. Nah, kita itu mau tahu
market premiumnya itu artinya selisihnya kalau misalnya saya taruh uang saya di pasar modal yang beresiko, eh, dikurangi dengan yang tidak beresiko. Artinya kan di tengah-tengah gitu kan. Artinya market risk premium kan itu di sini. RM dikurangi RF. Jadi berapa sih bedanya kalau misalnya saya taruh uang di pasar modal sama selisihnya kalau saya cuma taruh uang di deposito nggak diapa-apain. Jadi satunya ini nggak beresiko, ini kan beresiko. Jadi kira-kira saya dapat berapa? Udah paham? Nah itu namanya risk premium. Cuma tahu sih, saya nggak tahu kalau ada istilahnya yang di Indonesia istilahnya apa karena kebetulan dari dulu saya diajarnya namanya risk premium. Yang sah itu namanya risk premium. Cuma nggak tahu kalau ada sebutan lainnya. Selain Mbak Satini, kira-kira yang lain paham nggak? Paham ya? Kalau misalnya nggak paham, langsung tanya aja. Saya berusaha menjelaskan, cuma memang karena saya jarang menjelaskan, jadi saya nggak tahu kalian bisa ngerti apa enggak. Oke. Eh, nah ini kalau misalnya di modul, kayaknya menurut saya nggak mungkin ditanyakan di ujiannya. Cuma ceritain beberapa penelitian tentang CAPM di Thailand misalnya. Gimana sih hasilnya kalau misalnya dia melakukan penelitian tahun 78 sampai 82, terus menurut kesimpulan yang dia dapat setelah menghitung perbandingan antara market di Thailand dengan resikonya, menurut dia kesimpulannya setelah melakukan penelitian itu bursa efek di Thailand bertingkah laku secara rasional, artinya menggunakan logika dan penghindar resiko, dan beta bukan merupakan ukuran yang lengkap untuk resiko. Kita kan biasanya hitung beta untuk resiko kan. Menurut dia beta bukan merupakan ukuran yang lengkap untuk resiko. Jadi sebenarnya CAPM kan ada asumsinya kan. Yang tadi kita bahas ada 6, jadi semua itu harus terpenuhi baru hitungannya ini bisa valid. Nah, artinya kalau misalnya penelitiannya mengatakan bukan merupakan ukuran yang lengkap untuk resiko dan segala macam, artinya CAPM nggak berlaku buat bursa efek di Thailand pada periode saat itu. Artinya mungkin banyak hal yang bisa menjadi faktor, misalnya investornya mungkin kurang nggak terlalu mengerti, jadi kebanyakan yang jadi investor itu nggak benar-benar menghitung resiko, tapi asal taruh saja uangnya di saham berharap naik, tapi nggak melakukan perhitungan apapun, bisa jadi. Atau artinya pasarnya tidak sempurna, atau informasinya itu berharga. Itu banyak faktor yang bisa menyebabkan CAPM itu nggak berlaku. Kan CAPM ini cuma teori ya. Jadi bisa benar-benar valid, bisa juga enggak pada saat realitinya terjadi atau aktualnya terjadi. Terus kalau misalnya di buku juga bilang di Korea Selatan risiko mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengembalian dan bertolak belakang dengan pengembalian. Sedangkan kalau kita hitung CAPM kan hitungnya beta, itu artinya ada positifnya beta. Kita kan ada hitung beta sebagai salah satu unsur tingkat pengembalian, sedangkan di sini dibilang hubungannya negatif dengan tingkat pengembalian dan bertolak belakang dengan tingkat pengembalian. Nah ini cuma hanya untuk referensi saja kasus CAPM di beberapa negara, maksudnya modul
itu seperti itu. Sampai sekarang kalau CAPM masih sering dijadikan topik penelitian. Siapa tahu ada yang mau menjadikan CAPM ini sebagai penelitian karya ilmiahnya. Mungkin untuk Indonesia atau Taiwan. Kurang lebih seperti itu saja. Kayaknya cukup nggak terlalu penting gimana, soalnya bukan teorinya. Terus keputusan pembelian saham. Dalam menentukan sebuah saham dapat dibeli dengan menggunakan CAPM, yaitu dengan memperbandingkan antara forecasted return dengan expected return. Nah, ini kan ada garis SML atau Security Market Line. Dari RF ke M ke SML. Sebenarnya Security Market Line sama Capital Market Line itu sama, cuma beda nama. Terus misalnya kita punya A dengan B. Kalau A itu kan di atas garis ya, garis SML, itu namanya underprice, artinya harganya di bawah, atau di value kan, value itu nilainya itu di bawah dari yang seharusnya. Sedangkan kalau dia ada di bawah garis SML, itu artinya dia overprice. Kira-kira kalau kalian jadi investor, misalnya diketahui A di atas garis SML, B di bawah garis SML, kalian pilih yang mana untuk dibeli misalnya? Kira-kira A atau B? Sisa jawab deh, A atau B, tebak-tebakan juga nggak apa-apa deh. Kira-kira kalau kalian jadi investor milih saham A atau saham B yang dipilih? A. Ada yang lain semua A ya? Tahu kan ya kenapa? Kalau sekilas lihat dari grafiknya itu langsung ketahuan dia yang ngasih paling return paling tinggi atau tingkat pengembalian paling tinggi, sedangkan resikonya minim. Sedangkan kalau B itu resikonya lebih tinggi banding tingkat pengembaliannya. Kalau underprice itu bisa disebut juga dengan undervalue. Jadi maksudnya underprice atau undervalue itu harganya lebih murah banding yang seharusnya. Nah, kalau harganya lebih murah banding yang seharusnya, kesempatan buat dapat capital gain itu lebih tinggi, soalnya range-nya kan lebih tinggi. Sedangkan kalau harganya udah melebihi dari normal atau di bawah garis SML itu malah kita rugi lebih dari yang sepantasnya. Nah, itu namanya overprice dari yang seharusnya. Semua karena semua jawab A. Nah, misalnya ada contoh yang di modul estimation of portfolio stock price based on the average casting. Jadi ini estimasi dari harga saham. Jadi berdasarkan dari prediksi, rata-rata prediksi. Bisa dilihat di sini ada keputusan murah, mahal. Di sini ada mahal, terus murah, mahal. Di sini ada mahal. Jadi ada gudang garam, ini misalnya kita pakai dari awal gudang garam. Ini gudang garam keputusannya disebut lebih mahal. Ada yang tahu kenapa? Kenapa keputusannya di sini, misalnya contoh aja langsung GGRM atau gudang garam, karena dari awal kita ngomong gudang garam. Ada yang tahu kenapa gudang garam itu disebut keputusannya mahal? Ada yang tahu? Sisa jawab iya atau tidak. Kalau tidak saya jelaskan, kalau ya bisa bantu tolong jelaskan.
Paling gampang sebenarnya lihat misalnya kita mau lihat return tahun 96 sama expected return-nya. Expected kan tingkat harapan kita. Nah, kalau misalnya di expected return itu lebih tinggi daripada return-nya, itu kita sebut mahal. Eh, Sekarang halaman berapa ya ini? 321. Jadi sisa bandingkan return-nya sama expected return-nya. Kalau misalnya return-nya lebih tinggi banding expected return-nya, itu artinya murah. Karena makanya kita tuh bilang capital gain-nya pasti lebih tinggi. Jadi kita masih bisa mendapatkan return yang lebih besar. Sedangkan kalau expected return-nya malah lebih daripada return aslinya, itu kita keputusannya mahal. Karena kesempatan untuk dapat capital gain-nya berkurang dong. Gimana? Udah ngerti kenapa bisa mahal sama murah? Sisa bandingin aja. Return sama expected return. Kalau expected return lebih kecil dari return-nya, artinya dia murah. Kalau misalnya expected return-nya lebih tinggi, artinya itu mahal. Karena kesempatan untuk dapat capital gain-nya jadi lebih kecil. Atau bahkan udah nggak capital gain, malah loss. Udah ya, paham ya? Lanjut aja. Nah, sekarang kita mau bahas tentang teori harga arbitrasi. Jadi, arbitrasi itu disebabkan karena harga saham yang tidak atau mispricing di pasar atau adanya perbedaan harga sekuritas di dua pasar. Akibatnya, investor melakukan pembelian sebuah sekuritas dari pasar satu dan menjual ke pasar yang lain. Misalnya, kalau misalnya saya diajarin arbitrasi, itu selalu contohnya tentang harga hamburger di McD. Jadi harga hamburger di McD pernah bandingin nggak? Harga satu hamburger di McDonald, apa ada yang pernah bandingkan yang mana lebih mahal atau lebih murah? Iya, memang mahal di sini. Di sini lebih mahal. Nah, kurang lebih itu namanya arbitrasi. Artinya ada perbedaan harga di dua pasar yang berbeda. Maksudnya sama-sama hamburger yang dijual, sama-sama punyanya McD, isinya sama-sama ada keju, daging, sayur, sama-sama pakai satu lapis roti gitu, ada di atas sama di bawah. Tapi harganya di dua tempat itu berbeda. Nah, itu namanya arbitrasi. Nah, karena adanya arbitrasi ini biasanya kalau orang mau cari untung kan pakainya arbitrasi kan. Jadi kalau McD kan mungkin susah dijualnya. Kalau misalnya di Indonesia kan biasanya kalau beli barang, misalnya ada barang lebih murah di Taiwan. Barang apa? Misalnya kalau baju lebih murah jualnya di Taiwan banding di Indonesia. Atau di Cina biasanya lebih murah lagi. Biasanya kan orang beli di Cina terus bawa di Indonesia. Nah, itu namanya karena ada arbitrasi, harga di Indonesia lebih mahal. Jadi kalau misalnya dia beli di Cina terus dibawa ke Indonesia, dia untung dong. Padahal misalnya mungkin bajunya jenisnya sama, tapi ada perbedaan harga yang berbeda. Nah, itu yang disebut arbitrasi. Kira-kira paham ya arbitrasi? Kayaknya masih gampang. Terus harga saham dipengaruhi oleh pasarnya yang modelnya dikenal sebagai indeks model. Nah, dari tadi kan kita belajar ini. Return saham sama dengan alfa ditambah beta, beta dari
tingkat pengembalian pasar ditambah dengan residual atau faktor lain yang tidak dihitung dari pasar. Model di atas juga disebut dengan model indeks tunggal karena tingkat pengembalian saham dipengaruhi oleh satu faktor saja. Tetapi indeks pasar itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Nah, di sini disebut tunggal karena dia cuma punya variabel bebasnya itu cuma tingkat pengembalian dari pasar. Sedangkan tingkat pengembalian dari pasar itu kan bisa saja dipengaruhi oleh beberapa variabel, beberapa faktor. Nah, oleh karena itu, misalnya kita kasih contoh dulu. Misalnya kalau indeks harga saham gabungan atau biasanya di sini disebut juga IDX misalnya. Itu dipengaruhi, tingkat pengembalian dari pasar saham itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya misalnya tingkat bunga, terus nilai kurs dolar, transaksi berjalan, terus ada inflasi, terus ada perubahan uang beredar. Nah, itu kan banyak faktor kan, atau masih banyak faktor-faktor lain. Makanya sebenarnya kurang cocok kalau misalnya kita cuma sebut ada satu faktor saja yang mempengaruhi satu harga saham, sedangkan dari variabel RM-nya sendiri itu banyak sekali faktor yang menentukan indeks. Misalnya kalau kurs dolar, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam pasar saham, misalnya itu minjam uangnya dalam USD atau dalam dolar. Nah, ketika kurs dolar naik, otomatis utangnya makin otomatis jadinya misalnya labanya berkurang. Setelah labanya pas harga sahamnya di pasar keseluruhan rata-rata kan. Nah, makanya di sini disebut faktor yang dapat mempengaruhi indeks. Sampai sini kayaknya ngerti ya. Oke. Nah, jadi teori arbitrasi, tadi kan kita baru belajar arbitrasi. Jadi itu diperkenalkan sama Ross tahun 76. Jadi ini tuh kritik atas teori harga aset atau capital asset price atau CAPM atau CAPM. Karena kalau di CAPM itu variabel yang mempengaruhi tingkat pengembalian saham. Tetapi kenyataannya pengembalian saham itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak dijelaskan oleh cuma satu variabel saja. Jadi APT ini kurang lebih kritik dari CAPM. Jadi asumsinya sama sebenarnya, beberapa masih sama. Investor mempunyai kepercayaan yang homogen, yaitu pengen minimal resiko dan maksimumkan utilitas sama. Jadi homogen itu mereka satu jenis semua. Jadi nggak berbeda jenis, tapi yang memiliki tujuan yang sama. Itu adalah investor yang punya kepercayaan yang homogen. Terus menghindar risiko dan yang memaksimumkan utilitas, dan pasar adalah sempurna. Artinya informasi nggak ada nilainya. Dan semua informasi udah ada di publik. Nah, itu adalah pasar yang sempurna. Tingkat pengembalian sebuah saham pada sebuah periode tertentu atau T diasumsikan sebagai berikut. Jadi di sini ada macam-macam. F itu mewakili nilai setiap indeks atau faktor yang mempengaruhi return. Beta ini sama slope-nya. Jadi nggak cuma kalau misalnya kita lihat pertama kan tadi kalau CAPM cuma return itu konstanta atau A, terus beta sama RM, terus ditambah residual. Sedangkan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor yang lain. Nah, terus ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam rangka arbitrase portofolio. Pertama, portofolio tersebut tidak menuntut tambahan modal dari investor. Kalau dijumlah semua itu 0, jadi nggak butuh tambahan modal X-nya. Terus sebuah arbitrasi portofolio tidak sensitif terhadap setiap faktor.
Artinya arbitrasi portofolio memiliki exposure faktor 0 atau zero factor exposure. Itu kalau misalnya B atau exposure-nya, sensitivitasnya dikali X. Nah, itu setelah dijumlah semuanya, itu hasilnya 0. Dia mau artinya tidak ada kesensitifan. Terus yang ketiga, arbitrase portofolio menghasilkan tingkat pengembalian ekspektasi melebihi 0. Artinya tentu saja kalau misalnya arbitrase kan tentu saja mau menghasilkan sesuatu. Jadi artinya ada perbedaan harga yang pasti lebih dari 0. Contoh yang tadi jualan baju misalnya kalau atau McD tadi hamburger itu kan tingkat pengembaliannya melebihi 0, artinya nggak sama karena harga di Taiwan lebih mahal. Kalau misalnya bisa McD harga hamburger yang dibawa dari Indonesia ke Taiwan kan itu tingkat pengembaliannya kan lebih tinggi, nggak mungkin 0 kan karena adanya perbedaan harga. Nah itu yang disebut tingkat pengembalian ekspektasi melebihi 0. Nah, kalau misalnya model satu faktor dari APT atau arbitrage pricing theory itu paling sederhana karena ada satu faktor, kurang lebih sama dengan model indeks tunggal atau CAPM. Nah, model satu faktornya itu kurang lebih sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, contohnya misalnya seorang investor mempunyai 3 saham dan diinvestasikan masing-masing 12 miliar dan data yang dimiliki adalah sebagai berikut. Kan bisa dilihat berapa kesensitivitasnya atau B, terus bisa dilihat juga returnnya saham 1 15%, saham 2 21%, saham 3 12%. Nah, kalau begini sisa dijumlah X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Itu kan persamaan 1, syarat 1 yang harus dipenuhi. Kalau dilihat syaratnya lagi, portofolio tidak menuntut tambahan modal dari investor. Nah, kita udah punya satu persamaan. Terus persamaan keduanya adalah B dikali X itu kalau dijumlah sama dengan 0. Ini sisa masukin B-nya 0,9x1 ditambah 3x2 ditambah 1,8x3 itu sama dengan 0. Jadi kita punya dua persamaan. Nah, misalnya kalau di buku itu dikasih tahu kalau misalnya x1-nya diketahui sebesar 0,1. Kalau misalnya diketahui X1-nya itu 0,1, kita bisa dapat dari eliminasi. Jadi sisa dimasukin 0,1, jadi X2 ditambah X3 sama dengan minus 0,1. Terus kalau misalnya 0,9 dikali 0,1 jadi 0,09. Jadi 3x2 ditambah 1,8x3 sama dengan minus 0,09. Nah, itu bisa dicari pakai eliminasi persamaannya. Nanti bisa ketemu pasti X2 sama dengan 0,075, terus X3-nya sama dengan minus 0,175. Terus arbitrasi dapat dilakukan dari persamaan tersebut karena tingkat pengembalian saham melebihi dari 0, jadi itu memenuhi syarat ketiga. Jadi kalau misalnya kita udah dapat X-nya, itu sisa dimasukin. Kalau 1 kan 0,1. 0,1 dikali 12 miliar kan 1, M. Terus saham kedua dibeli 900 juta, itu karena 0,075 dikali 12 miliar. Terus saham ketiga karena dia minus, itu maksudnya untuk dapat ekspektasi tingkat pengembalian itu harus dilakukan short sell. Kalau minus artinya dia bukan dibeli tapi dijual seharga 2,1 M. Itu minus 0,175 dikali 12 miliar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi kalau minus dia dijual ya. Dijual itu caranya dia dapat untung. Artinya gimana? Dengan cara melakukan short sell. Dijual dulu, baru nanti dibeli. Itu short sell.
Oke. Adanya transaksi saham tersebut akan mempengaruhi tingkat pengembalian masing-masing saham. Nah, kenaikan harga saham mengakibatkan tingkat pengembalian harapkan turun. Pada saham ketiga, apabila short sale, penurunan harga saham mengakibatkan tingkat pengembalian harapan akan naik. Jadi formulanya itu return sama dengan price yang setelahnya dibagi price awalnya atau harga awalnya dikurangi 1. Tindakan jual beli saham akan terus berlangsung sampai arbitrasinya hilang. Jadi kalau misalnya harga saham itu naik, artinya harapan kita akan turun karena kesempatan untuk dapat capital gain-nya akan turun. Sedangkan kalau untuk short sell, jadi kalau harga sahamnya turun, mengakibatkan tingkat pengembalian akan naik karena kita kan dapat untung kalau harga sahamnya semakin jatuh. Terus tindakan jual beli saham akan terus berlangsung sampai seluruh arbitrasinya hilang. Jadi misalnya kalau misalnya di Indonesia dulu tuh sempat jualan KitKat. Kalau tahu KitKat yang warna merah tuh, kalau di Jepang kan rasanya ada macam-macam kan. KitKat coklat wafer. Biasanya kalau nggak salah itu sempat booming di Indonesia. Jadi biasanya orang pergi ke Jepang, terus beli, kan harganya lebih murah. Terus jual di Indonesia. Nah itu kan ada arbitrasi. Nah, pertama-pertama itu masih mahal karena belum ada orang yang jual KitKat rasa itu di Indonesia. Tapi lama-kelamaan harganya itu nggak jauh beda sama yang di Jepang karena orang-orang itu udah menjamur yang jual yang sama-sama ngambil untung. Bahkan kalau yang rasa green tea sekarang dijual di Indonesia. Jadi kalau misalnya sama seperti saham, jadi jual beli saham akan terus berlangsung sampai seluruh arbitrasinya hilang. Jadi pasti akan ada keseimbangan bila orang melakukan proses jual beli di dua sekuritas berbeda. Suatu saat permintaan dan penawarannya itu akan seimbang sendiri, jadi harganya akan sama. Nah, itu yang dimaksud dengan poin keempat. Terus kalau misalnya hubungan antara tingkat pengembalian dengan sensitivitas adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Return dari saham sama dengan ini ini simbolnya kalau nggak salah disebutlah waduh saya lupa. Ada yang bisa bantu saya kalau ini simbolnya yang 0 kayak itu disebut apa ya kalau di bahasa Latinnya? Biasanya kan ada gamma, beta, theta, terus omega, alpha. Kira-kira kalau yang ini sebutannya apa ya? Ada yang tahu? Simbol ini sih menunjukkan sensitivitas. Tapi kalau simbol Latinnya saya lupa. Namanya apa? Nggak tahu juga ya, lupa ya. Jadi kan ada beta, alpha, biasanya kan kalau ini ada sebutannya juga, cuma saya lupa karena jarang banget saya pakai. Jadi intinya kalau simbol ini tuh menunjukkan sensitivitas. Jadi kita sekarang mau tahu apa sih hubungannya tingkat pengembalian. Delta kayaknya bukan deh. Bukan, delta itu yang gini kayaknya. Kalau ini saya juga lupa. Nanti bisa saya carikan.
Siapa tahu mau tahu atau penasaran. Nama-nama huruf-huruf Latin. Kita lanjut aja dulu. Ini artinya sensitivitas, simbol lambda. Dapat 100 buat Mbak saat ini. Mbak Eni juga. Iya, jadi lambda 0 ditambah lambda 1 B1. Nah, itu rumusnya dari tingkat pengembalian. Iya. Wah, jago sekali bisa ingat. Tutornya aja nggak ingat. Lama-lama Mbak Satini bisa ngajar ini. Wah, ini bilang delta keinget lambda. Iya, jadi lanjut aja. Sisa 4 slide. Jadi bila equilibriumnya terjadi pada lambda 0 atau sensitivitasnya 8, terus lambda satunya itu 4, maka persamaan harga asetnya itu bisa ditaruh masing-masing, bisa dimasukin sesuai rumus. Terus tingkat pengembalian untuk masing-masing sahamnya sisa dihitung. Ini sebenarnya kurang lebih sama yang kayak soal yang pertama. Kan tadi yang pertama itu diketahui B-nya 0,9, yang kedua 3 sama 1,8. Kalau mau dilihat yang tadi soal yang satu faktor atau yang mana ya? Itu kan diketahui B-nya, itu bisa dimasukin. Ketemu tingkat pengembalian yang saham pertama itu 11,6%, terus yang kedua 20%, yang ketiga 15,2%. Nah, kalau sebelumnya kan harga sahamnya 15%, 21% sama 12%. Artinya setelah dilakukan arbitrasi, maka sahamnya tingkat pengembalian sahamnya jadinya turun. Jadi kalau misalnya turun, jadinya ekspektasi tingkat pengembaliannya juga turun. Yang tadi itu malah naik karena kita short sell. Jadi 15,2% naik dari saham aktual yang sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, kayaknya ngerti semua. Gampang, sisa dimasukin B-nya, sisa dibandingin kalau mau bandingin sama sebelumnya. Nah, terus kalau misalnya model 2 faktor, ini artinya masukin aja, ada banyak faktor yang mempengaruhi return saham dari C. Contohnya misalnya seorang investor melakukan investasi pada 4 saham ini dengan nilai masing-masing 5 miliar. Tanya diketahui R-nya berapa, sensitivitas B-nya berapa, terus persamaan yang muncul. Jadi kita ingat ada 3 syarat pertama kali itu, kalian harus ingat biar bisa bikin persamaannya. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu 0, artinya nggak ada penambahan modal. Kalau misalnya nilainya masing-masing 5 miliar, ya 5 miliar jangan ditambah. Syarat arbitrasi. Sensitivitasnya 0,9, semua sisa dimasukin untuk 2. Di sini 0,9, terus 3, terus 1,8, terus 2. Nah, terus bisa dimasukin juga yang B1, B saham keduanya dengan returnnya. Sisa dimasukin juga, udah 3 persamaan. Nah, misalnya X1-nya diketahui, ini kan misal, jadi kalau udah di X1-nya itu ternyata 0,1, maka menggunakan LC, karena kita udah punya 3 persamaan, kan bisa nebak X2, X3, sama X4. Nah, itu bisa pakai eliminasi, bisa dapat hasilnya 0,088, terus X minus 0,108, terus X sama dengan minus 0,08. Terus misalnya lama dibeli, jadi permintaannya akan naik,
maka harganya juga akan naik. Kan ingat ya, kalau misalnya teori ekonomi ya, yang paling kalau misalnya ada permintaan, pasti yang bisa naik. Nah, kalau misalnya harganya naik, sudah naik aktualnya, terus tingkat harapan kita semakin kecil. Jadi misalnya kalau ini harganya, terus harganya ini harga 1, ini harga 2. Misalnya tingkat pengembalian kita di sini R misalnya. Kalau misalnya A1 naik ke H2, harga kedua, otomatis ininya kan range-nya jadi kecil, maka tingkat pengembalian yang kita harapkan itu akan turun. Saham kedua juga sama, kan satu tadi 0,1, ini juga masih positif 0,088, kurang lebih kesimpulannya sama. Nah, karena yang ketiga sama yang keempat kan dijual kan, melakukan short selling. Nah, kalau misalnya penjualan, harganya akan turun, makin banyak yang jual, makin banyak yang nggak mau, artinya makin banyak penjualan, itu artinya kan permintaannya menurun, jadi harganya turun. Nah, kalau misalnya harganya turun, tapi misalnya harga sebelumnya itu di sini, terus turun, maka tingkat pengembaliannya itu semakin besar. Nah, saham yang keempat itu sama, berlaku yang sama. Harganya turun, maka tingkat pengembalian yang kita harapkan bisa semakin tinggi. Nah, misal ini adalah hubungan antara tingkat pengembalian dengan sensitivitas sebagai berikut. Nah, ini return-nya sama, masukin rumus, cuma sekarang ada 2 faktor. Nah, contohnya sama kayak tadi, misalnya diketahui lambda 0,8, lambda 1, 4, terus lambda 2 sama dengan minus 2. Kan bisa ketemu persamaannya, sisa dimasukin. Tingkat pengembalian masing-masing saham dapat dihitung sebagai berikut. Nah, sisa dimasukin rumusnya. Kalau mau dibandingin sama sebelumnya kan return-nya semakin turun tingkat ekspektasinya. Kecuali kalau dijual, dia bakal makin naik. Kurang lebih sama kayak kesimpulannya. Kalau misalnya harganya naik, tingkat pengembaliannya turun. Jadi ini kan kita mau menghitung tingkat pengembalian. Kalau misalnya mau bandingkan dengan sebelumnya, di soal sebelumnya, maka ini kita bisa tarik kesimpulan kalau tingkat pengembaliannya menjadi turun. Sedangkan buat yang short sell, tingkat pengembaliannya semakin tinggi. Kurang lebih CAPM sama APT, CAPM sama APT itu udah rumusnya cuma seperti ini. Kegiatan 1, kegiatan 2 udah dibahas. Kira-kira ada pertanyaan? Selain bahasa ini, tidak ada ya. Seingat saya sisa 2 orang yang belum kumpul tugasnya. Harusnya kan deadline-nya ya setelah ini ya mungkin berkurang nilainya sedikit. Jangan lupa kirim aja, makin lama ngumpul ya artinya agak dikurangin, semakin dikurangin. Kalau saya udah bales emailnya, artinya saya sudah terima. Kalau misalnya lewat email terus saya belum balas, kemungkinan besar memang saya nggak terima artinya. Karena semua email yang masuk buat ngirim tugas udah saya balas semua harusnya. Yang belum, tunggu sebentar saya cek.
Yang belum sisa Rohma sama Wiwik, tapi ini saya baru lihat email. Rohma baru ngirim sejam yang lalu. Ek, oh, Bu tanya equilibrium. Equilibrium harusnya bukannya equilibrium ya, atau itu mungkin sama atau salah ketik, harusnya yang benar equilibrium. Wiwi belum punya modul, tapi kalian bisa akses online nggak? Ini saya juga sampai sekarang belum punya modul dan saya mau komplain. Jadi agak susah kalau misalnya mau jelasin kalian, terus ternyata saya harus buka 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 yang lain dulu. Eh, Cuma sampai sekarang juga saya belum dapat modul. Jadi ini saya masih lihat lewat online. Cuma kalau online dia agak pakai browsernya dia agak sedikit lambat. Ini ketuanya bisa kelihatan ya langsung. Ini nih ketuanya. Iya, jadi mungkin sisa nunggu eh Mbak Wiwi ya kirim tugas masalah. Kalau soal nilai semua di atas paling rendah 95 sih. Saya masih lumayan baik bagi nilai. Ada yang 100 asal lengkap, ada yang ngewarnain juga. Saya tuh yang penganggaran atau teori portofolio. Eh Nilainya semua paling jelek saya kasih 95 soalnya tepat waktu, terus mungkin 95 karena ada beberapa poin kurang lengkap. Tapi masih masih bisa. Yang lain kalau udah lengkap udah dapat 100. Wah, Pak Mulisin ini dipecat kenapa ini? Ya penasaran dong. Dipecat jadi ketua kelas. Kok bisa dipecat? Yang mecat siapa? Sendiri. Kalau dengar itu seneng lagi di Indo, Bu, jarang online. Oh, oke. Ini saya lagi mikir-mikir karena harus kasih kalian 3 tugas atau ngerangkum. Saya lagi mikir-mikir tugas keduanya nanti apa. Saya pikir dulu. Menurut saya kalian bikinnya emang udah bagus, udah lengkap. Ya minimal 95, jadi range-nya bisa 95 sampai 100. eh Pasti bagus lah. Malah berapa orang ya dapat 100? Hampir semua kok sebenarnya dapat 100. Iya, kalau misalnya mau ngasih 100 semua malah bingung nanti saya yang ditanyain kok bisa ngasih 100 semua, malah kelihatan aneh. Jadi ya udah kalau misalnya nggak terlalu lengkap, ya udah agak dikurangin dikit. Tapi pokoknya kalau yang kumpul sebelum deadline udah pasti di atas 95. Ya, cuma itu tetap aja selalu mengingatkan belajar buat UAS. Jadi ini kalau misalnya ngajar PPT-nya, kalau mau bandingin sama yang lalu-lalu, kalau saya ikutan lihat nonton video YouTube-nya sama yang lalu-lalu, biasanya yang lalu-lalu jelasin agak keluar dari modul. Kalau saya sih jelasin dari modul plug. Soalnya kalian UAS-nya bukan saya yang buat. Eh, jadi kalau bisa pasti paket kita pasti tetap ngikut modul karena pasti kalian soalnya nggak mungkin dari modul.
Maksudnya nggak mungkin di luar modul. Jadi akhirnya sisa satu yang belum kumpul. Ya sini atau nggak ada juga? Nggak ada. Oh ada. Ya mungkin dia ada urusan atau nggak tahu denger apa enggak. Atau mungkin ke kamar mandi. Ya mungkin. Wah ini udah muncul. Bener kan belum ngirim? Jangan sampai udah ngirim terus saya nggak terima. Atau memang belum. Oke, nggak apa-apa besok. Oke. Cuma dibikin agak lengkap aja ya. Jangan sampai udah agak telat terus agak nggak lengkap. Wah, lagi pijitin bos. Wah, belum mandi. Kalau misalnya belum mandi, hati-hati sakit mandinya malam-malam. Oh ya, jadi sampai sini nggak ada yang mau ditanya atau misalnya mau tanya sesuatu yang di luar modul karena sebenarnya saya udah nggak jelasin yang di luar modul karena takutnya kalau saya jelasin malah nanti kalian pikirannya kemana-mana terus malah lupa modulnya. Kalau lupa modulnya kan UAS-nya dari modul. Tapi siapa tahu ada yang mau ditanyakan atau gimana. Kamu tanya apa? Pamulisin ini belum dijawab apanya ini. Belum mungkin ngasih tugas. Oh ya, semua bisa datang TM kan ya, tanggal tanggal berapa? Hari Minggu saya ingat-ingat tanggal 12 ya. Jadi bisa semua datang. Ya kecuali Pamulisi nanti saya tulis izin. Terus Mbak Eni juga masih di Indo. Ya sayang sekali nggak bisa datang. Ya semoga yang TTM berikutnya bisa datang. Bisa ada 7 orang ya. Iya, YouTube-nya mungkin kalau nggak besok atau lusa tergantung akademik kasih passwordnya kapan. Kalau misalnya nggak bisa ya nanti saya upload sendiri. Oh, cuma yang tadi sebenarnya agak kepotong karena sebenarnya dia cuma 10 menit, nggak sampai 10 menit terus kayak kepotong gitu pakai programnya karena saya lupa tiba-tiba dia minta registrasi. Jadi nanti nanti saya lihat apa udah masuk apa enggak. Kalau enggak nanti saya nambahin pakai suara ya nggak apa-apa. Eh, kalau gitu artinya udah nggak ada pertanyaan. Ya, yang pertama tadi kita juga mulainya nggak masih awal-awal, kayaknya masih
gak ada yang terlalu penting deh kayaknya. Iya, jadi kayaknya nggak masalah. Cuma emang setelah lihat modulnya yang online ini, kalau lihat modul-modul setelah modul keberapa itu sisa berapa halaman, 25 halaman, ada yang 30 halaman. Ini yang 40 halaman aja kita kecepetan. Ini saya lagi bingung. Mesti lain kali mesti nambahin apa biar lebih panjang. Tapi kan kita cuma ikut modul ya, jadi terus kalian juga nggak ada pertanyaan, mau diisi apa besok-besok. Kira-kira kan lihat nggak ya ini video YouTube-nya? Kalau dilihat terus punya saya cuma 1 jaman gitu, kira-kira dikomplain nggak? Latihan soal ya. Kalau nggak tahu sih, kalau yang di online misalnya soal di bukunya itu kalian juga udah ada jawabannya bukan? Oh, atau mau dibahas juga bisa. Kalau misalnya ngajar teori portofolio ini cepet, biasanya 1 jaman gitu selesai, sisanya kan kita sisa ngomong-ngomong. Tapi kalau misalnya ngajar penganggaran itu saya 2 jam sih emang. Terus kadang-kadang sekarang agak bingung-bingung, oh iya ini saya baca yang mana ya, penganggaran atau portofolio, kadang-kadang ikutan bingung. Iya, misalnya ada hitungannya yang mau ditanyain, misalnya baca-baca modul 1 sampai ini modul berapa? 3. Terus nanti kita paling bahas modul 4. Nanti sisa eh, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Nanti tanya pas TTM aja kalau yang hitung-hitungannya. Hmm, kira-kira ada lagi nggak yang mau dibahas atau gimana? Kalau nggak, semua bisa istirahat. Yeay. Cukup ya. Oke, sekarang bisa istirahat. Em, ya, semoga baca-baca modulnya. Oke, nanti kalian kumpulin yang nggak ngerti, terus tanya. Eh, Soalnya emang saya masih buat PPT yang lain, PPT buat modul berikutnya. Jadi sebenarnya saya baru buat PPT sampai modul. Ini sekarang lagi buat PPT modul 5. Jadi masih ada sampai 9 modul. Jadi tiap hari masih kerja modul. Jadi agak pusing juga, kadang-kadang kecampur sama penganggaran. Terus masih sibuk kerja yang lain juga. Jadi masih agak bingung-bingung. Nanti kalau mungkin udah selesai baru bisa tahu modulnya. Soalnya bacanya dari online jadi nggak terlalu enak. Semoga bisa cepet dapat modul juga sebelum TTM. Oke deh kalau gitu, bisa istirahat. Terima kasih. Selamat malam. Yang mau mandi cepetan mandi. Walaupun air hangat, tetap biasanya anginnya nggak terlalu bagus sih kalau malam. Jadi jangan sampai sakit. Ini dingin lagi. Kan suhu naik turun biasanya juga orang gampang sakit. Jaga kesehatan. Semoga TTM bisa ketemu semua. Terima kasih. Oh ya, yang lagi flu cepat sembuh ya. Oke, selamat malam.